Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya dimanapun kita berada, kita selalu berada di dalam tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami GBI New Heart menyambut Bapak dan Ibu Saudara semuanya untuk beribadah secara online bersama dengan kami. Oleh karena itu, siapkanlah hati dan pikiranmu untuk beribadah dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir di ibadah online GBI New Heart di siang hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, lawatan Tuhan tetap nyata atas saudara dan saya. Puji nama Tuhan, mari siapkan hati dan pikiranmu, kita akan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami ucap syukur di siang hari ini Tuhan. Kami boleh hadir di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama beribadah online. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu nyata atas setiap kami. Dimanapun kami berada, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu boleh menyukakan hati Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu tetap nyata atas kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu, demikianlah setiap hati kami juga haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh. Ini setiap hati kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari setiap dengan iman dan percayamu, kita naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi nyanyikan pujian, dikatakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah.
Tuhan hasrat, hatiku ku rindu angkat suaramu, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Dengan lembut panggil nama Yesus, katakan Yesus. Panggil namanya dengan lembut. Di setiap hati kami Tuhan, Kau sungguh berarti bagi hidup kami. Oh Yesus, Kau segalanya bagi. Panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi katakan, oh Yesus, bagiku, Kau segalanya bagi, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Sungguh segalanya, segalanya bagiku. Sungguh segalanya bagi kami. Biarlah hidupku berkenan. Haleluya. Ini setiap hatiku, ini setiap jiwa kami Tuhan. Layakkan ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap hati kami Tuhan, setiap kerinduan kami, biar ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mau merenungkan setiap kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Inilah yang ku renung.
waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan. Dengan segala kerinduanmu katakan, inilah yang kurenungkan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hati, sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Benar Bapa, kami mau bersuka karenamu, karena Kau baik bagi kami. Ini tiba saatnya kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersorak-sorai, sama-sama katakan amin. Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Biar setiap kita yang percaya boleh memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita boleh saling berdiri, kita mau menaikkan pujian kita. Langit dan bumi, mari puji Tuhan. Yo. Oh ya. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Sekali lagi katakan, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya
di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Oh, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, mari sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadap. Sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadap. Mari ku puji semuanya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Oh, katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin. Oh, haleluya. Biar langit dan bumi tetap memuji nama Tuhan, karena Yesus sudah sediakan anggur baru bagi kita semua. Amin saudaraku, mari sama-sama katakan anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak pagi ini. 1, 2, 3 semuanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Oh. Sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari sekali lagi katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
tiba. Belenggu sudah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuah. Mari angkat suaramu, katakan anggur baru. Anggur baru. Semua boleh diangkat tangannya. Dengan ada minyak baru tercurah untuk saudaraku semua. Ho! Urapi nya. Semua sekali lagi katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, nyata kuasanya, nyata kuah, sungguh nyata kuasanya, nyata kuasa. Haleluya. Puji nama Tuhan saudaraku. Saya terlalu yakin dan percaya kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Tiba saatnya kita kini akan memberikan persembahan syukur kita karena kita bentukmu wujudmu, karena kita mengasihi Tuhan. Mari saudaraku, kita mau beri yang terbaik. Sebelum kita memberi, kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus yang baik, biar segala pujian penyembahan yang kami naikkan untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kini tiba saatnya kami memberi yang terbaik Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau sungguh baik bagi kami. Berkati setiap pemberian kami Tuhan, berapapun jumlahnya kami percaya kami memberi dengan sukacita tanpa paksaan sedikit pun Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saatnya kita akan sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Persiapkan hati Bapak Ibu Saudara dan persiapkan juga roti atau biskuit sebagai pengganti hosti, atau air putih atau teh sebagai pengganti anggur. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Karya Terbesar. Engkaulah harta yang tak ternilai.
siapkan hostia di atas kepala kita. Sama-sama katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah hostia ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Kita siapkan cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Engkau Allah yang besar, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab itu segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, kami sadar Tuhan bahwa tiada Tuhan seperti itu. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, naikkan syukurmu padanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah Bapa. Engkau Tuhan yang telah menebus kami. Siapakah kami ini Tuhan, hingga kami begitu berharga? Siapakah kami ini Tuhan, hingga Kau pilih kami jadi anak-Mu? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Tiada Tuhan seperti Engkau. Kasih-Mu besar atas setiap kami Bapa. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib membuktikan kasih-Mu yang luar biasa atas setiap kami Tuhan. Tanpa salib Kristus Tuhan Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, kami masihlah hamba dosa Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Bapa atas karya keselamatan Tuhan
yang telah Engkau buat di atas kayu salib sehingga kami menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau yang telah memilih kami dan Engkau yang telah menetapkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Bapa, yang dapat memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan, dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah terindah yang sudah Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan-Mu Bapa, selain dengan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berikan waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu Saudara berdoa dari tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan apapun yang ingin Engkau katakan kepada Tuhan. Setiap doa dan harapan-Mu, karena Tuhan ada, selalu ada untuk mendengarkan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sudah mendengar setiap doa dan seruan anak-anak-Mu Bapa. Hamba-Mu tidak tahu apapun yang mereka doakan Tuhan, tapi aku percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang maha mengetahui Bapa. Ada banyak Tuhan Yesus, ada banyak anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berseru dan berharap memohon kepada-Mu Tuhan, memohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus, karena mereka sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Tapi aku percaya Bapa, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kuasanya tak terbatas Tuhan. Justru dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu semakin nyata Tuhan Yesus. Berikan kelegaan pada anak-anak-Mu yang telah datang kepada-Mu Tuhan Yesus, yang telah memohon kepada-Mu Tuhan. Berikan jawaban atas setiap doa-doa mereka Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan permasalahan mereka Tuhan Yesus, dengar Tuhan, dan berikan pertolongan bagi mereka semua Bapa. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap saudaraku yang sedang lemah akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka yang sedang bersedih, berduka, Tuhan Yesus akan hiburkan Tuhan, dan berikan sukacita Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap saudaraku yang sedang sakit, terbaring lemah, Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan mereka semua Tuhan. Apapun yang menjadi doa dan permohonan mereka Tuhan, yang jawab semuanya. Mereka yang butuh pekerjaan Tuhan Yesus berikan Tuhan. Mereka yang butuh teman hidup Tuhan Yesus berikan. Mereka yang berdoa untuk orang tua mereka, mereka yang berdoa untuk anak-anak mereka, atau apapun Tuhan Yesus, Engkau dengar satu persatu, Engkau lawat semuanya Tuhan Yesus di tempat mereka masing-masing saat ini Bapa. Aku percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Roh Kudus, Engkau akan bekerja secara luar biasa pada saat ini dan menjamah setiap hati saat ini Bapa. Aku percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata Bapa. Dan aku serahkan setiap saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua yang menyaksikan YouTube ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Aku percayakan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita boleh persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan apa mau Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kita, Kau Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini.
Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Sama-sama kita katakan lagu dari awal. Engkau Bapa yang mengasihi, amin. Tak kau pandang bentuk dan rupa, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar, lewati awan yang kekal. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang, sekali lagi katakan, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau berikan buat kami, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan di mana kami semua boleh beribadah bersama-sama meskipun secara online Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Biarlah setiap firman yang aku sampaikan Tuhan Yesus dapat benar-benar kami mengerti Tuhan. Kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan tuntunan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Halo Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk beribadah bersama-sama walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Tapi saya percaya kuasa Tuhan akan tetap bekerja di setiap kehidupan kita semua saudara. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup yang berbuah. Jadi judul khotbah saya pada saat ini adalah hidup yang berbuah. Apa sih hidup yang berbuah itu saudaraku? Hidup yang berbuah adalah ketika orang lain dapat merasakan dan menikmati apa yang kita lakukan dan hidup kita pun memuliakan nama Tuhan. Saudara kita sama-sama buka ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, dari 8 ayat ini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya di ayat ke-8 disimpulkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Dan sebagai murid Tuhan, kita harus memuliakan nama Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berbuah banyak, saudara. Artinya, hidup yang berbuah adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau kita yang disebut murid-murid Tuhan. Saya tahu, Bapak Ibu, bahwa hidup yang berbuah itu tidaklah mudah. Ya, tidak semudah hidup yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki hidup yang berbuah ini. Karena itu saudara, kita sama-sama belajar bagaimana caranya agar kita memiliki hidup yang berbuah selama kita hidup di dunia ini. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan saudara. Yang pertama, caranya adalah dengan merubah cara berpikir kita. Kita sama-sama lihat ayatnya di dalam Matius 3 ayat 8 sampai 10. Dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, saudara. Sekali lagi kita membaca bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini bicara tentang setiap orang yang tidak menghasilkan buah, pada akhirnya hidupnya akan berakhir di neraka. Nah saudara, ini adalah ayat di mana Yohanes Pembaptis berkata atau menjawab orang pada saat itu, ada orang Farisi dan orang Saduki yang ingin dibaptis. Dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, pertobatan di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata metanoia. Pertobatan itu adalah metanoia yang berarti perubahan pikiran, saudara. Nah, perubahan pikiran ini harus kita miliki, saudara. Kita harus bertobat. Kita harus merubah cara berpikir kita. Kita harus berpikir sebagaimana Tuhan berpikir, saudara. Paulus katakan di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah pikiran Kristus ada dalam pikiranmu. Artinya, saudaraku, kalau cara berpikir kita berubah, maka cara kita memandang dunia pun berubah, saudara. Dan tujuan hidup kita pun pasti akan berubah. Dan secara tidak langsung hidup kita pun pasti akan berubah.
Mungkin selama ini kita hidup menurut apa kata dunia, apa yang dunia ajarkan, atau apa yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti apa saudara kehidupan manusia pada umumnya? Mereka dilahirkan, lalu ketika mereka sudah siap untuk sekolah, mereka sekolah di SD, SMP, SMA, mungkin sampai di bangku kuliah. Selesai kuliah, mereka bekerja, akhirnya menikah, punya anak, cucu, dan seterusnya seperti itu saudara. Itu adalah hidup yang biasa saja. Tetapi Tuhan Yesus telah memilih kita dan telah menetapkan kita menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya, sehingga hidup kita tidak boleh seperti itu lagi saudara. Hidup yang kita miliki saat ini tidak boleh menurut apa maunya kita. Baiklah, sebelum saya menerangkannya lebih lanjut, kita sama-sama lihat di dalam Yohanes 15 ayat ke-16. Mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, mungkin orang sukanya ayat yang akhirnya aja. Ya kan? Jadi apa aja yang kita minta Bapa dalam nama Yesus dikasih dong. Tapi mereka lupa bahwa sebelumnya ada perintah di atasnya saudara. Nah seringkali kita tuh ya maunya klaim janji Tuhan aja. Tapi kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jelas-jelas Tuhan katakan bahwa Tuhan yang sudah memilih kita dan Tuhan yang sudah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Jadi dengan kata lain saudara, hidup yang kita miliki saat ini adalah hidup miliknya Tuhan. Sehingga kita tidak bisa lagi hidup semau-maunya kita. Kita tidak bisa lagi hidup menurut apa kehendak kita sendiri saudara. Kita nggak bisa mengutamakan keinginan kita daripada mengutamakan kepentingan Tuhan. Karena kita tidak tahu hidup ini saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Yakobus 4 ayat 14 katakan bahwa apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap saudara. Kalau kita menyadari hidup kita sama seperti uap, lalu kenapa kita masih saja seringkali merancangkan A, B, C, dan D tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya? Amsal 19 ayat 21 mengatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, saudara. Saudara mau punya rancangan A, B, sampai Z, saudara, satu pun tidak akan terlaksana tanpa seizin Tuhan. Jadi jangan pernah, saudara, menganggap bahwa hidup kita akan berjalan sesuai dengan apa maunya kita. Saudaraku, saat ini kita semua diingatkan kembali, saudara. Jangan pernah bermimpi bahwa kita bisa masuk surga kalau selama kita hidup di dunia kita tidak mau menuruti apa kata yang empunya surga. Jangan pernah bermimpi engkau akan memiliki hidup yang kekal jika selama di dunia saja engkau tidak berbuah untuk kemuliaan namanya. Tuhan kembali mengingatkan kepada kita saudara, bahwa kita harus memiliki hidup yang berbuah. Karena ini adalah perintah Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan kita. Maukah kita memiliki hidup yang berbuah tersebut, saudara? Caranya adalah dengan merubah cara berpikir kita. Jangan lagi hidup menurut apa maunya kita. Jangan lagi punya rancangan seturut dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi biarlah kita menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semuanya dapat terjadi. Ada contoh seseorang di Alkitab di mana perjumpaan dengan Yesus membuat dia berubah. Ya, membuat dia bertobat, berubah sehingga dia berbuah, saudara. Dia adalah Zakheus. Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, saudara bisa membaca satu perikop di sana di mana dikisahkan pada saat itu Yesus sedang berjalan di kota Yeriko. Dan karena Zakheus tubuhnya pendek saudara, Zakheus tidak dapat melihat Yesus karena banyak orang yang mengikuti dia. Zakheus naik ke atas pohon ara. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus melihat Zakheus, dia katakan, Zakheus turunlah, aku akan menumpang makan di rumahmu. Tetapi orang banyak berkata, mengapa Yesus menumpang makan di rumah orang berdosa? Dan di ayat yang ke-8,
Kita dapat melihat, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara bisa melihat di sini bahwa perjumpaan dengan Yesus, pertama kali dia berjumpa dengan Yesus tapi telah membawa perubahan dalam hidup seorang Zakheus, saudara. Dia berubah seketika pada saat itu. Zakheus yang adalah seorang pemungut cukai, mungkin kerjanya adalah memeras orang-orang yang miskin pada saat itu. Dia katakan, "Aku akan mengembalikan semuanya. Aku akan memberikan kepada orang miskin, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Kalau ada yang kuperas dari orang miskin," saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah perjumpaan dengan Yesus telah membuat kita sungguh-sungguh berubah? Belajarlah dari seorang Zakheus. Walaupun dia baru pertama kali bertemu dengan Yesus, tapi kasih Yesus yang besar kepadanya membuat dia berubah, saudara. Dan ini luar biasa. Zakheus adalah contoh hidup seseorang yang mau berubah dan berbuah sehingga ia beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Dan di ayat ke-9 dan 10 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi saudaraku, Yesus tidak pernah melihat keadaanmu atau latar belakangmu saat ini. Yang paling penting adalah jika engkau mau sungguh-sungguh bertobat, jika engkau mau sungguh-sungguh berubah dan melakukan seperti apa yang Tuhan mau, engkau mau hidup berbuah bagi kemuliaan namanya, maka engkau akan melihat Tuhan akan menuntun hidupmu dan Tuhan akan memulihkan hidupmu sehingga semakin hari engkau akan semakin diperbarui sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, berikutnya adalah poin yang kedua. Cara yang kedua untuk kita dapat memiliki hidup yang berbuah adalah hidup di dalam Tuhan. Kita lihat kembali di dalam Yohanes 15 tadi dari ayat yang keempat, 5, dan 6. Dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Saudara bisa melihat bahwa di 3 ayat ini berkali-kali Yesus ingatkan kepada kita semua anak-anaknya bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Karena Tuhan adalah segalanya buat kita. Sadarlah hal ini, saudara. Kalau semua orang menyadari hal ini bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka tidak akan ada satupun orang yang dapat memegahkan diri dan mengatakan bahwa tanpa Tuhan aku bisa melakukan ini dan itu. Tidak ada lagi orang yang memegahkan diri karena kedudukan yang tinggi, dia bisa melakukan banyak hal. Karena semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan dan berasal dari Tuhan, saudara. Kalau kita sadar kita adalah milik Kristus, ketika kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, kita menjadi milik Kristus, maka kita akan melakukan apa maunya Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25. Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita tahu bahwa ketika Kristus ada di dalam diri kita, Kristus yang adalah Roh, maka kita harus hidup oleh Roh. Dan ketika kita hidup oleh Roh, maka kita akan menghasilkan yang namanya buah Roh dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara.
Kalau Kristus hidup di dalam kita, kita pun harus mematikan setiap keinginan daging kita dan kita mulai hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang tersembunyi dan tidak kita ketahui, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita di saat kita lemah dan tidak mampu melakukan setiap firman Tuhan atau setiap perintah Tuhan yang ada, Saudara. Karena kita manusia terbatas. Tapi percayalah, kuasa Roh Allah, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita tidak terbatas. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Saudaraku, tadi saya sudah katakan, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan menghasilkan yang namanya buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, di ayat sebelumnya dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara. Dari ke-9 buah roh ini, ketika kita dapat menghasilkan buah roh ini dalam kehidupan kita, itu bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang hebat, bahwa kita ini adalah manusia yang layak atau manusia yang lebih kudus dari orang lain. Bukan, saudara. Tetapi ketika orang lain melihat ada buah roh yang kita hasilkan, itu dapat memberi dampak buat orang lain. Orang lain dapat merasakan kasih yang kita bagikan. Orang lain dapat merasakan sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan sebagainya yang kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Contohnya kasih, saudara. Ketika Kristus ada di dalam kita, Kristus yang adalah kasih, Allah yang adalah kasih, maka kasihnya pun akan diam di dalam kita sehingga kita bisa bagikan kasih itu kepada banyak orang atau kepada orang lain. Dan orang lain yang melihat kasih siapakah itu? Oh, kasih Tuhan. Mereka mulai mencari tahu. Mereka mulai belajar untuk mengenal kasih Tuhan itu. Mereka mulai mau berdiam di dalam Tuhan supaya mereka pun dapat merasakan kasih Tuhan secara terus-menerus dalam diri mereka, saudara. Sehingga kehidupan kita, apa yang kita hasilkan, buah roh yang kita hasilkan dapat memberi dampak buat orang lain, dapat bermanfaat buat orang lain, dan orang lain pun dapat diubahkan atas apa yang kita kerjakan, saudara. Karena apa yang kita kerjakan. Jadi saudaraku, berbuah atau tidak berbuahnya hidup seseorang, kita tidak perlu mengumumkannya. Kita tidak perlu bilang sama orang lain, saya sudah berbuah, kamu belum. Tidak perlu seperti itu, saudara. Karena sebuah pohon mangga yang sudah berbuah mangga, dia tidak perlu mencolek teman atau sesama pohon mangganya. Gagah mangga, gue udah berbuah dong, lo belum. Gak perlu kayak gitu, karena dari jauh, kalau kita lihat pohon mangga, dari jauh buahnya akan kelihatan, saudara. Setinggi apapun buahnya, pasti akan terlihat. Demikian pula hidup kita, saudara. Kita tidak bisa menyembunyikan buah yang kita hasilkan kalau memang kita benar-benar berbuah atas kehendak Tuhan. Saudaraku, itu adalah poin yang kedua. Di mana sebagai orang percaya, mau tidak mau kita harus hidup di dalam Kristus. Karena di luar Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuah. Di luar Kristus kita hanyalah ranting kering yang dibuang lalu dibakar di dalam perapian. Jadi saudaraku, poin yang kedua tadi adalah kita harus hidup di dalam Tuhan. Berikutnya adalah poin yang ketiga, saudara. Bagaimana cara kita supaya kita bisa memiliki hidup yang berbuah? Yang ketiga adalah kita harus mau diproses oleh Tuhan. Bicara tentang proses, saudara, bicara tentang sebuah perjalanan waktu di mana tidak bisa singkat, saudara. Saudara tidak bisa hari ini saudara bertobat lalu besok saudara langsung berbuah seperti membalikkan telapak tangan. Pasti ada yang namanya proses, ada step by stepnya, ada langkah demi langkah yang harus kita lalui agar hidup kita bisa menghasilkan buah. Sama seperti sebuah pohon, bukan? Sebuah pohon dari sebuah benih ditanam lalu keluar akarnya, berakar kuat, keluar batangnya, ranting, daun, lalu berbuah, saudara. Dan butuh waktu. Iya kan? Demikian pula hidup kita. Untuk dapat berbuah butuh yang namanya proses yang memakan waktu yang cukup lama. Kita belajar dari seorang Yusuf di mana dia mengalami proses selama 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun, saudara. Di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 36, saudara bisa baca
kisah tentang seorang Yusuf. Saya hanya akan bacakan di ayat yang kedua, dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Lalu di ayat berikutnya diceritakan bahwa Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub karena lahir di masa tuanya Yakub. Tetapi hal ini membuat saudara-saudaranya Yusuf itu iri hati kepadanya. Dan ketika usia 17 tahun itu juga Yusuf bermimpi, saudara, dan dia menceritakan itu kepada saudara-saudaranya. Salah satu mimpinya itu adalah bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Dan makin irilah saudara-saudaranya pada saat itu, saudara, sehingga mereka bersepakat untuk menjual Yusuf. Tetapi yang terjadi adalah pada saat itu, saudara, di Kejadian 37 ayat 28 dikatakan ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir, saudara. Saudara, di usia 17 tahun dia harus dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dijual ke Mesir dan yang membeli dia adalah Potifar pada saat itu. Yusuf kerja di rumah Potifar. Dan yang terjadi pada saat itu karena Yusuf seorang yang elok parasnya dan manis sikapnya, istri Potifar menggoda dia. Dan ketika Yusuf menolak dia, istri Potifar memfitnah dia dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi penyertaan Tuhan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tuhan tetap menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Dan ketika dia berada di dalam penjara, saudara, singkat cerita, tibalah waktu di mana Raja Mesir pada saat itu, Firaun pada saat itu bermimpi. Dan semua ahli pada saat itu dipanggil ke istana dan mereka tidak ada satupun yang mampu mengartikan mimpi dari raja. Hanya Yusuflah yang mampu menafsirkannya. Sehingga saudaraku di usia 30 tahun ketika itu, kita lihat saudara di Kejadian 41 ayat 46. Dikatakan Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Dan di Kejadian 42 ayat 6 dikatakan sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, di sini bisa dilihat bahwa 17 tahun dia dijual ke Mesir, menjadi budak di Mesir. Tetapi di usia 30 tahun akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi mangku bumi di Mesir, saudara. Jadi kurang lebih selama 13 tahun Yusuf menjalani proses yang luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya janji Tuhan terhadap Yusuf pun terjadi. Mimpi yang dialaminya ketika dia berusia 17 tahun pun terjadi, saudara. Karena pada saat itu kelaparan terjadi di seluruh dunia, tidak ada makanan, hanya ada di Mesir. Lalu Yakub dan saudara-saudara Yusuf pun datang ke Mesir. Dan di ayat yang tadi kita sudah baca dikatakan bahwa mereka sujud menyembah kepada Yusuf, saudara. Mimpi Yusuf tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia pun akhirnya terjadi. Saudara, seringkali kita merasa bahwa kenapa janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Persoalannya bukan karena Tuhan tidak akan menggenapinya, saudara. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang akan menepati setiap janjinya kepada kita. Tapi mungkin, saudara, janji Tuhan belum tergenapi karena kita belum selesai diproses oleh Tuhan. Nah, kembali lagi dalam kisah Yusuf ini, saudara. Saya tertarik dengan Kejadian 50 ayat 18 dan 20 dikatakan 18 sampai 20 dikatakan juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar."
saudara bisa lihat bahwa meskipun mimpi dari Yusuf terjadi pada saat itu, meskipun saudaranya menyembah dia, tapi Yusuf tidak memegahkan dirinya sama sekali, saudara. Pada saat itu saudara-saudara, Yusuf takut. Karena ketika itu Yakub telah meninggal dunia, ayah mereka telah meninggal dunia. Mereka takut jangan-jangan Yusuf akan membalaskan perbuatan jahat mereka di masa yang lalu. Tetapi Yusuf menjawab bahwa jangan takut, sebab akukah ini pengganti Allah. Dia katakan bahwa mungkin kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merekakannya untuk kebaikan, untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika ada masalah terjadi dalam hidup kita, bisakah kita belajar seperti Yusuf? Yusuf sama sekali tidak menyalahkan Allahnya. Yusuf sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Padahal hal pahit telah terjadi dalam hidupnya. Saudara bisa bayangkan usia 17 tahun dia harus jauh dari ayah yang dia kasihi. Dia harus dibuang, dia harus hidup di penjara, saudara. Tapi tidak satu kali pun dia menyalahkan Tuhan. Malah dia tetap bersyukur karena dia tahu bahwa Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan meskipun kelihatannya orang berbuat jahat di hadapannya. Saudaraku, mari kita sama-sama belajar dari seorang Yusuf, di mana akhirnya buah yang dia hasilkan dapat dinikmati oleh saudara-saudaranya, oleh ayahnya, saudara. Paling tidak, saudara Yusuf dapat merasakan kasih yang Yusuf bagikan, kebaikan yang Yusuf bagikan, kemurahan hati Yusuf pada saat itu, saudara. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Di mana semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Maukah kita melakukan seturut apa yang Tuhan mau dan tetap bersyukur, saudara? Maukah kita tetap bertahan dalam setiap masalah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Maukah kita melakukan itu semua sampai setiap janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, saudaraku? Seorang Yusuf pun harus menjalani perjalanan hidup yang luar biasa panjang, berat dan tidak mudah, saudara. Jadi saudaraku, kalau kita mau berbuah, kita harus mau diproses oleh Tuhan. Kita harus mau dibersihkan oleh Tuhan dari setiap hal-hal yang tidak benar. Di Yohanes 15 ayat kedua, kita kembali ke ayat di awal. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, dalam proses itu saudara ada yang namanya pembersihan. Dan proses pembersihan inilah yang terkadang menyakitkan. Sebuah pohon yang rantingnya dilihat sama pemilik pohon, rantingnya mungkin dimakan oleh rayap, atau daunnya mungkin bolong-bolong dimakan oleh ulat atau hama gitu. Supaya pohon itu tetap bersih, maka pemilik pohon akan membersihkan itu dengan pestisida. Supaya tetap bisa berbuah yang banyak, saudara. Nah saudaraku, proses pembersihan ini yang kadang-kadang di luar pikiran kita. Iya kan, seringkali kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Kenapa itu harus terjadi dalam hidupku? Belajar untuk melihat itu dari kacamatanya Allah. Belajar untuk melihat itu, bahwa semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan mau hal yang baik terjadi dalam hidup saudara dan saya. Contoh, ketika Tuhan ingin kita lebih sabar dalam menghadapi sesuatu, mungkin Tuhan izinkan kita kena yang namanya sakit COVID. Ya saudara, itu contoh. Karena tanggal 2 Maret yang lalu COVID baru saja berulang tahun yang pertama di Indonesia ya saudara. Dan yang namanya ketika orang sakit COVID, itu kurang lebih 14 hari dia harus diisolasi. Baik di rumahnya sendiri atau di rumah sakit. Bahkan bisa lebih saudara, sampai dinyatakan negatif kembali. Nah saudara, kalau selama 14 hari atau lebih ini, kita tidak bisa sabar saudara. Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Sudah diterangkan di video khotbah yang lalu bahwa sabar itu bukan tentang berapa lama kita harus menunggu. Tetapi sabar bicara tentang apa yang kita lakukan ketika kita menunggu. Nah ketika selama 14 hari itu saudara, kalau kita mau mengerti ada maksud Tuhan di balik semua itu, ada kebaikan supaya kita bisa beristirahat lebih dan sebagainya, supaya kita bisa punya waktu lebih lagi bersama-sama dengan Tuhan. Istilahnya kita bisa retret,
Kita bisa menarik diri dari kehidupan luar sehingga kita bisa punya waktu lebih untuk berdoa, menyembah, dan lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak berbicara kepada Tuhan, saudara. Kalau kita melihat dari sisi tersebut, saudara, maka kita dapat sabar dalam menghadapi penyakit kita. Bukannya Tuhan gak sanggup untuk menyembuhkan sakit kita secara langsung 1-2 hari. Tapi Tuhan ingin kita lebih sabar lagi. Ya saudaraku, itu adalah salah satu contoh. Baik, saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah ilustrasi. Di sebuah ladang duren ada banyak pohon duren. Sebutlah ladang duren milik Pak Bambang. Dan ketika tiba musim panen duren, orang yang paling berbahagia adalah Pak Bambang, iya kan? Karena ketika dia menjual duren-duren itu, lalu orang mulai menikmatinya dan duren itu dirasakan manis, orang suka gitu. Orang akan bilang, wah, duren dari kebun Pak Bambang ini lebih enak ya daripada kebun Pak Paijo misalnya. Demikian pula hidup kita, saudara. Ada banyak orang percaya di luar sana yang berkata bahwa mereka mengenal Tuhan, bahwa hidup mereka berbuah. Tapi firman Tuhan katakan dari buahnya lah kelihatan apakah seseorang sungguh adalah anak Allah atau bukan. Dan ketika orang lain melihat buah yang kita hasilkan, saudara, bukan nama kita yang dimuliakan, tetapi nama Tuhanlah yang semakin dimuliakan. Karena buah yang kita hasilkan, orang lain dapat melihatnya dan merasakannya, saudara. Jadi saudaraku, mari kita hasilkan buah dalam kehidupan kita. Milikilah hidup yang berbuah supaya nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Bapa. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Bahwa sebagai orang percaya kami harus memiliki hidup yang berbuah Tuhan Yesus. Kami harus memiliki hidup yang berbeda dari orang dunia Tuhan. Di mana sebagai murid Kristus kami harus memuliakan Tuhan melalui buah yang kami hasilkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan Yesus, orang lain dapat melihat bahwa sungguh ada Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah boleh Kau taburkan pada hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk terus tak henti-hentinya belajar untuk hidup dan menghasilkan buah yang subur, buah yang lebat. Karena itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami terus Bapa, agar hidup kami terus berbuah, agar kami dapat membagikan buah-buah yang ada pada kami kepada orang-orang yang membutuhkannya. Roh Kudus sertai kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh ditaburkan melalui hamba-Mu. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaan dan pelayanannya dimanapun dia ditugaskan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memakai dia luar biasa. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi GBI New Heart yang merupakan gereja-Mu. Pakai GBI New Heart untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di bumi ini. Untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Dan dapat merefleksikan apa yang menjadi kehendak dan hati-Mu di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami berdoa juga bagi orang tua kami dimanapun mereka berada, baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta, bahkan di luar negeri sekalipun. Kau berkati kehidupan orang tua kami di masa tuanya. Berkati mereka dalam pekerjaan dan pelayanan yang tengah mereka masih lakukan. Berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka.
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan, dari GBI New Heart, dimanapun mereka berada. Meskipun kami jauh dan secara jarak, tapi kami tahu kami selalu dekat di hati-Mu. Kami selalu ada di dekat hati Tuhan, masing-masing pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur karena meski pandemi ini masih tengah berlangsung dan belum ada tanda-tanda bahwa pandemi ini akan berlalu, tapi kami percaya Bapa bahwa semua ini ada dalam tangan-Mu. Apapun yang akan terjadi di hari ke depan, kami semua serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati para dokter, perawat, bahkan petugas-petugas yang berada di garda depan. Lindungi mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam melayani para pasien-pasien COVID. Juga bagi para pasien-pasien COVID kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa mereka akan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang kami percaya akan melakukan ujian tengah semester. Kau berkati pembelajaran mereka Tuhan. Kau berkati ujian mereka, tes mereka ini Tuhan. Kau sertai Roh Kudus agar mereka dapat melakukannya seturut kehendak-Mu. Mereka melakukannya dengan yang terbaik, meskipun mereka harus melakukannya secara daring. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Bagi Indonesia kami tercinta, dimulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, bahkan seluruh jajaran menteri, bahkan petinggi-petinggi dari gubernur, wali kota, bupati, bahkan ketua RT dan RW setempat. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan. Berkati, lindungi dan berikan mereka juga kesehatan yang sempurna Bapa. Agar mereka dapat tetap memimpin negara kami. Mereka dapat memimpin bangsa kami untuk menuju kepada bangsa yang adil, makmur, sejahtera. Berdoa juga kami Tuhan bagi janda dan anak-anak yatim Tuhan. Berkati mereka yang belum mendapat bantuan, bahkan belum merasakan berkat-berkat yang kami semua sudah rasakan. Berkati mereka semua Bapa, berikan kesehatan, kekuatan. Nah, kami percaya tidak ada satupun yang akan luput dari pertolongan tangan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi para pendeta, para gembala, dan seluruh petinggi-petinggi gereja-gereja kami. Bahkan gereja-gereja kami dimanapun mereka berada. Dari ibu kota bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kami serahkan rumah-rumah-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menentukan apa yang mau dan harus mereka lakukan. Kami percaya bahwa Engkau memimpin setiap gereja-Mu di Indonesia, bahkan di seluruh pelosok negara-negara di bumi ini. Terima kasih Bapa. Engkau selalu baik, bahkan kasih-Mu dan kebaikan-Mu tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara, mari kita berdoa. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga
Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.